Mengalami kesulitan tidak? Enggak. Nah, kalau panjenengan masih mengalami kesulitan? Enggak. Kalau proses bukan kesulitan, kalau proses bukan kesulitan. Justru dengan adanya proses, dengan terjadinya proses, diri kita terbersihkan, laku kita termurnikan. Gitu. Jadi saya nggak bisa membersihkan diri panjenengan, memurnikan laku panjenengan, itu saya nggak bisa. Begitu juga panjenengan sendiri, karena yang mengetahui diri kita itu bersih atau tidak kan yang mempunyai diri. Yang mengetahui laku kita itu murni atau tidak kan yang mempunyai laku, bukan saya atau panjenengan. Nah, proses itulah yang bisa membersihkan diri kita dan memurnikan laku kita. Jadi makanya biarkan proses itu terjadi secara natural, karena proses itulah yang membersihkan diri kita dan memurnikan laku kita. Kalau kita tidak mau diproses, ya kita tidak bisa bersih, tidak bisa murni kan lakunya. Tidak mau diproses, nolak proses, ya kan? Karena apa? Karena pembersihan dan pemurniannya melalui proses-proses itu tadi. Toh itu hanya proses, tidak beneran gitu kan, tidak beneran. Nah, kalau patrap samadhinya dihentikan kan selesai. Berarti kan cuma bohongan kan? Nah, itu tetap bohong. Tetap bohong. Buktinya bohong kalau disudahi selesai. Nah, aslinya kita itu kalah sama kebohongan. Kita itu dikalahkan sama kebohongan itu tadi. Dan itu kan cuma perasaan saja. Kalau patrap samadhinya selesai, udah selesai. Iya, kayak gitu toh. Iya, diproses kan. Kalau kesulitan nggak ada ya. Sebenarnya manekung atau gembleng itu sebuah kesempatan emas bagi yang memiliki raga atau tubuh kurang baik. Karena apa? Karena secara natural di dalam laku manekung atau gembleng itu ada proses perbaikan diri, gitu, perbaikan tubuh. Selain pembersihan juga ada perbaikan tubuh. Selain pemurnian juga ada perbaikan jiwa. Nah, kalau seperti itu harusnya memaksa diri. Dulu ada kadang dari India pernah jatuh dari lantai 3 di rumahnya. Jadi kakinya itu cacat, patah tulang, cacat. Laku di sini. Nggak bisa karena namanya kaki pernah patah ya. Jadi kalau duduk sila ya gini, kaki satunya gini. Setelah beberapa hari, kan selalu ada pencerahan seperti ini. Dia paham. Oh, ngancam udah dia, ngancam. Tak dipaksa. Bisa tidak bisa. Pertama ya begini dulu, lama-lama begini, sampai bisa duduk bersila. Terep, nggak bengkok lagi kakinya. Senang kan dia di situ. Oh, ini yang katanya Pak Web itu mujizat yang wes pokoknya saking senengnya dia. Karena senang kan dia di situ udah lepas kan anunya. Kesadarannya kan lepas. Ketika patrap udah seperti helikopter, muter yo keliling dia. Diadili di situ. Tapi fisiknya kan sembuh total. Fisiknya sembuh total. Itu.
Mulanya gitu Pak. Ya. Jadi waktu di proses mobil Sampurno, saya banyak ingin lari dari diri. Terus seperti kebiasaan lama, pengen minta bantuan gitu sana kemari. Iya. Instan itu. Akhirnya setelah habis mobil Sampurno, Iya. dikasih kesempatan enak duduk. Nah sebenarnya pembahasan proses itu kan luas, enggak? Proses ini kan bisa dimasukkan kemana-mana. Proses perbaikan fisik, proses perbaikan kesehatan, proses kebaikan mental, iman, banyak masuk semua. Jadi kata-kata proses ini luas banget untuk yang paham loh ya, untuk yang paham. Itu luar biasa. Dan bukan cuma kadang dari India saja, banyak yang lainnya. Asalkan mau melawan. Jadi langkah awal itu nggih mau melawan dulu. Dulu juga enggak bisa silat. Ini juga di atas ini bisanya. Iya. Akhirnya Iya. Sekarang bisa cuma belum merasa sakit. Iya. Nah itu harus jenengan paksa kalau panjenengan ingin sembuh gitu. Maksudnya ingin baik gitu ya. Kalau tubuhnya ingin baik ya harus jenengan paksa. Harus jenengan paksa. Terus yang paling penting lagi, yang paling penting. Klimaknya dari apa yang sedang kita kaji bersama. Dari apa yang sedang kita praktekkan bersama. Kan manunggal jati. Jadi klimaknya pembelajaran kita adalah manunggal jati. Patrap samadhi manunggal jati adalah sebuah olah atau pengolahan atau pengaktifan lima cakra dengan 4 kundalini. Jadi di dalam diri manusia itu ada 9 titik, 7 yang paling utama. Di antara 9 itu 7 yang utama. Sedangkan yang 2 itu bonus. Jadi tidak perlu dikejar. Nah, aktifnya 9 titik di dalam diri manusia ini itu adanya di laku patrap samadhi manunggal jati. Sembilan titik di dalam tubuh manusia itu lurus sejajar. Lurus sejajar. Jadi kalau tubuh kita yang menjadi sarananya tidak lurus, ini berpengaruh ke 9 titik, juga berpengaruh kepada tubuh kita. Seperti yang saya ilustrasikan di gambar tersebut. Jadi, suka tidak suka, mau tidak mau, panjenengan harus berlatih tegak ketika bersamadhi. Mau tidak mau loh itu. Mau tidak mau. Karena itu perlu latihan gitu loh. Perlu latihan. Kalau ketika di manunggal jati baru dilatih, lama. Nah itu bisa dilatih dimulai dari patrap samadhi mijil sowan, mijil sampurno, mijil totalengga. Nah itu kan latihannya kan di situ.
Jadi nanti ketika panjenengan sudah sampai di tahapan keempat, di dalam manekung atau gembleng, panjenengan sudah bisa lurus. Karena sudah terlatih sebelumnya. Sudah bisa tegak. Nah, nanti setelah selesai manekung, selesai gembleng, panjenengan sudah ahli tegak. Sudah tidak mengkelung lagi. Tubuh yang mengkelung secara inspirasi atau kata-kata motivasi atau kata-kata bijak mengatakan kalau tubuh mengelung itu menandakan kalau kita itu memiliki kepribadian yang pengecut. Jadi itu harus diperbaiki gitu. Semua itu perlu dipelajari karena ada pelajarannya. Nah, kalau sudah dipelajari nanti akan menjadi kebiasaan. Jadi adanya manekung, adanya gembleng itu sesungguhnya kesempatan emas gitu. Karena ada proses ketuhanan di situ. Jadi untuk memperbaiki hal apapun bisa di situ. Asalkan mau gitu, asalkan mau. Nah, kalau kita enggak mau di situ ya berarti kalah kita kan di situ. Harus menerima. Banyak yang manekung atau gembleng, ada yang enggak bisa duduk sila, ada yang enggak bisa nekuk kaki, ada pokoknya banyak. Bagi mereka yang mau memaksa diri, selesai. Bagi yang enggak, ya tetap seperti itu walaupun sudah selesai gembleng, selesai manekung. Jadi saran saya, cobalah dipaksa sedikit demi sedikit. Tidak harus plek bisa silang, enggak. Kan sedikit. Nanti kan ada proses tuh. Ya, ada proses. Nah, kalau proses itu ada kaitannya dengan kita pasti tidak sadar di situ. Artinya, walaupun kita awalnya duduk silanya gini ya, ketika terjadi proses itu kita tidak sadar bisa gini loh. Buktikan aja kata-kata saya, kalau tidak percaya. Buktikan saja. Di antara panjenengan ada Pak Sumedi, ada Bang Joni. Bercerminlah kepada mereka berdua. Kalau mereka berdua nyata-nyata sakit kan. Nah, kalau panjenengan kan sok sakit. Itu motivasi saya waktu itu Sampurno. Makanya bisa saya kenapa. Awal mula Pak Sumedi dengan Pak Joni datang sama seperti panjenengan, apalagi nyata-nyata dalam keadaan sakit kan. Tapi coba lihat, perhatikan berapa jam beliau kalau bersamadi. Coba Bang Joni perhatikan seperti apa kalau patrap. Karena ada kemauan memaksa itu tadi. Memaksa diri. Saya harus sembuh. Saya harus normal. Saya harus selesai.
Ini yang nyata loh, kasat mata sama jenengan loh. Banyak yang enggak, ini kan udah bulanan sih. Banyak yang fisiknya gagah gitu. Nggak ada apa-apanya dibanding ini semedinya. Jadi kebiasaan. Iya, kebiasaan. Karena mau berlatih kan, mau berlatih terus. Karena apa? Karena di dalam Manekung atau Gembleng ada proses ketuhanan di situ. Bukan proses makhluk ya, bukan proses manusia ya, proses ketuhanan. Nah, bagi yang memahami kan pasti dimanfaatkan. Kenapa disebut proses ketuhanan? Karena membersihkan diri, memurnikan laku. Jadi belum terlambat panjenengan. Untuk memperbaiki latihan itu belum terlambat. Terutama ketika bersamadi. Tegak ketika bersamadi. Sekali lagi saya tekankan dengan tegas. Yang paling rumit di dalam laku kunci adalah menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saat. Ini paling rumit sekali. Dikarenakan rumit, kita butuh mumpuni di sini. Kita harus menjadi ahli. Karena kalau tidak, Manunggal Jati yang menjadi puncaknya Manekung atau Gembleng akan sulit dipertahankan. Manunggal Jati yang menjadi puncaknya Manekung atau Gembleng akan sulit dipertahankan. Kalau kita belum ahli, belum mumpuni menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang. Menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang. Ini adalah cara atau teknik termudah dan jalan terdekat. Jalan yang paling dekat. Cara atau teknik yang paling mudah. Selain menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang, tidak ada yang mudah, tidak ada yang dekat. Dibutuhkan rialat-rialat super wow, dan dibutuhkan waktu yang amat sangat panjang. Makanya saya sering memberikan motivasi terkait ini. Kita harus ahli di sini, harus mumpuni di dalam menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan sendiri. Ini harus ahli, harus mumpuni. Karena untuk mempertahankan Manunggal Jati, cara termudah dan jalan terdekat hanya dengan menikmati rasanya
kelakuan yang kita lakukan. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah kelakuan Tuhan sendiri. Sebab yang dimaksud Tuhan adalah gaib, gaibnya gaib. Ruh, ruhnya ruh. Ruh, ini kalau harus digambarkan halus. Nah kalau ruhnya ruh berarti halus, halusnya halus kan. Kalau kita tidak menikmati rasanya kelakuan Tuhan, bagaimana mungkin bisa? Bagaimana mungkin bisa? Tapi kalau kita ahli di situ, mumpuni di situ, sehalus apapun yang dimaksud Tuhan, sembunyi kemanapun yang dimaksud Tuhan, kita dapatkan. Nah ini rumit karena kita belum terbiasa. Rumitnya itu karena kita belum terbiasa. Kita terbiasa melakukan apapun asal melakukan aja. Bahkan nggak peduli apapun resikonya. Asal kita lakukan aja gitu. Nah kita terbiasa di situ. Kita belum terbiasa menikmati rasanya kelakuan yang setiap kelakuan yang kita lakukan. Kita belum terbiasa deh. Makanya saya katakan rumit. Maka di setiap saatnya, di setiap detiknya, di setiap menitnya, di setiap jamnya terjadi banyak kelakuan pada diri kita. Terjadi banyak kelakuan pada diri kita. Beberapa menit panjenengan duduk di situ aja sudah berapa banyak kelakuan yang terjadi. Ya. Terlebih lagi, yang dimaksud Tuhan adalah maha segalanya. Artinya, ketika Tuhan bergerak, menggerakkan diri kita, beraneka ragam kelakuan terjadi kan. Dikarenakan dia maha segalanya. Ada kalanya enak, ada kalanya tidak enak. Ada kalanya jenuh, ada kalanya gelisah, ada kalanya ragu, ada kalanya yakin, ada kalanya bahagia, ada kalanya sedih, ada kalanya tertawa, ada kalanya jengkel. Banyak sekali itu di setiap saatnya loh, itu terjadi loh itu. Kalau panjenengan bisa menyadari, kalau panjenengan mampu menyadari, semuanya itu kita alami di setiap saatnya, di setiap waktunya, secara bergantian. Sedih, bahagia, enak, ndak enak, tertawa, jengkel, jenuh, resah, gelisah, capek, sehat, sakit. Ini di setiap saatnya kita alami loh aslinya. Aslinya itu semuanya Tuhan gitu loh. Itu semuanya Tuhan. Lah kita diberi tugas untuk menikmati rasanya, enggak disuruh ngapa-ngapain. Kita hanya diberi tugas untuk menikmati rasanya. Enggak disuruh ngapa-ngapain. Aku akan menjadi makanan ini, makanan itu, minuman ini, minuman ini. Nikmati aja rasanya. Ini rumit. Selama manekung, selama gembleng, panjenengan mempraktekkan ini kan? Sekarang saya nanya. Kalau selama manekung, selama gembleng, panjenengan mempraktekkan apa yang barusan saya katakan, yaitu menikmati rasanya kelakuan yang panjenengan lakukan sendiri di setiap saatnya. Ketika panjenengan berjalan, berarti kan panjenengan menikmati rasanya berjalan. Rasanya berjalan itu ada di mana? Coba, rasanya berjalan itu ada di mana? Kaki mana? Di kaki mana, Bapak? Kaki itu panjang. Kaki itu panjang dan ada dua.
Katakan kalau jam menginjak mulai terasa seperti disupport gitu. Waktu menyadari gerakan, jadi seperti ada dukungan dari bumi ya tubuh. Terus saya katakan Makassar. Ya. Yang kedua, ketika panjenengan makan, berarti kan panjenengan menikmati rasanya kelakuan makan kan? Nah, rasanya makan itu ada di mana coba? Bukankah sudah sering saya katakan ini rumit? Bertanyalah gitu loh. Ini rumit sekali. Ini rumit sekali. Kalau panjenengan tidak bertanya, bingung jenengan. Nggak akan bisa jenengan mempraktekkan kalau tidak bertanya. Kalau pas makan, jadi tidak disempurnakan waktu gigitan masuk ke mulut gitu. Kan banyak rasa, ada rasa manis, ada garam, ada pedas, ada segalanya. Jadi rasanya seperti menyeluruh gitu. Saya ucapkan terima kasih. Sudah begitu. Itu bagus. Jadi gini, kelakuan berarti kan fisik kita kan. Kelakuan, kata-kata kelakuan atau istilah kelakuan berarti kan fisik kita, wujud kita. Kelakuannya kelakuan wujud kita. Tapi berbicara rasa, ini sudah masuk ke dalam. Ya. Berbicara rasa ini sudah masuk ke dalam. Nah, rasa ini berdampingan dengan perasaan. Rasa ini berdampingan dengan perasaan. Perasaan itu adalah energinya otak kita. Sedangkan rasa itu energinya hati kita. Contoh, ketika saya berjalan, berarti kan fisik saya bergerak, tubuh saya bergerak. Dikarenakan saya sedang belajar menikmati rasanya kelakuan yang saya lakukan. Berarti kan ketika saya berjalan, saya berusaha menikmati rasanya berjalan tadi. Istilah berjalan menggunakan kaki sudah tentu yang pertama kali ada sentuhan adalah telapak kaki kita. Apakah menggunakan sandal atau tidak? Nah, ketika telapak kaki kita menyentuh sesuatu, rasa yang ada di telapak kaki kita itu akan disimpulkan oleh otak kita, oleh perasaan kita. Nah, setelah otak kita menyimpulkan, kemudian hati kita akan mencerna. Nah, setelah hati kita mencerna, lah di sini baru kita mengerti, oh, rasanya berjalan itu ternyata di telapak kaki tadi. Rasanya berjalan itu ada di telapak kaki. Ketika tangan saya menyentuh, berarti rasanya itu ada di telapak tangan. Nah, ketika tubuh saya tersentuh, berarti rasanya itu ada di bagian tubuh saya yang disentuh tadi. Ketika saya makan, berarti rasanya makan itu ada di mulut. Berarti rasanya makan itu ada di mulut. Nah, ketika mulut kita makan, otak kita menyimpulkan. Hasil kesimpulan dari otak kita itu akan dicerna oleh hati kita. Nah, setelah dicerna oleh hati kita, kemudian hati kita itu melaporkan ke seluruh organ. Satu misal, tubuh saya bergerak makan jeruk. Yang mengetahui jeruk itu asam, itu kan otak kita. Yang menyimpulkan kalau rasanya jeruk itu kecut, asam, itu kan otak kita. Artinya kecut itu kan hasil kesimpulan otak. Bukan rasanya jeruk loh ya. Bukan rasanya jeruk. Tapi kesimpulan otak. Otak kita menyimpulkan kalau jeruk itu rasanya kecut atau asam. Lah asam atau kecut, hasil kesimpulan dari otak kita itu dicerna oleh
hati kita. Setelah dicerna, iya kecut, asem. Kecut asem ini tadi kemudian dilaporkan oleh hati kita ke seluruh organ. Dilaporkan, disampaikan. Awas, kecut. Itu prosesnya seperti itu. Lah kita mengetahui ketika hati ini melaporkan ke seluruh organ, baru kita mengetahui. Baru kita mengetahui. Secara real itu ya, secara real. Setelah hati kita melaporkan kepada seluruh organ. Karena apa? Karena ketika hati kita melaporkan ke seluruh organ, pada akhirnya kan telinga kita mendengar, oh kecut gitu. Seperti itu. Oh iya kecut. Real. Tapi kalau orang lain yang makan jeruk, tidak akan bisa panjenengan menyimpulkan. Orang lain yang makan jeruk loh ya. Karena apa? Karena betapapun otak kita menyimpulkan sama dengan otaknya orang lain, hati kita mencernanya itu berbeda. Karena apa? Karena hati kita mencernanya itu real. Gitu. Nggak bisa katanya, itu nggak bisa dia. Dia katanya itu nggak bisa. Kalau otak kita katanya dia masih bisa nangkep. Nah, katanya, kesimpulan katanya dari otak, hati nolak, nggak mau. Dia nggak mau mencerna. Ini alami seperti itu prosesnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya setiap Tuhan bergerak, menggerakkan diri kita, terjadilah ratusan komunikasi di dalam diri kita. Itu pentingnya. Nah, itu pentingnya. Lah ini, dulu saya pernah belajar ilmu ketabiban, ilmu pengobatan tradisional. Jadi, ketika otak kita itu menyimpulkan makanan dengan tepat, maka hati kita akan mencernanya dengan tepat. Saya beri contoh seperti ini. Semisal contoh, dikarenakan tidak tahu, saya memakan buah beracun. Tapi buah beracun ini rasanya enak loh. Ya, enggak pahit, enggak apa. Katakanlah manis rasanya. Saya makan. Padahal ini buah beracun ini. Disimpulkan oleh otak gitu. Manis. Diterima oleh hati kita. Setelah dicerna, ini beracun. Awas, ini yang dilaporkan ke seluruh organ itu racunnya, bukan manisnya oleh hati kita. Awas, masuk ke dalam lambung. Dikarenakan dia racun, maka lambung kita akan menawarkan racun ini. Racun ini tadi akan ditawarkan oleh lambung kita. Sampai tawar. Kalau tidak bisa tawar, maka lambung kita akan memuntahkannya. Itu hebatnya organ tubuh manusia yang dirancang oleh Tuhan. Tapi kalau tidak ada kesadaran, artinya kita tidak menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Mati saya. Matilah saya. Buah beracun kok. Matilah saya. Itu logika, itu ilmu ketabiban itu. Nah, ternyata saya kaji di dalam laku spiritual hakikat hidup, masuk gitu loh. Masuk. Oh, seperti ini ternyata. Makanya saya berani menyimpulkan
dengan sangat pasti. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Dengan kesadaran cinta kasih sayang. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah kelakuan Tuhan. Masalah tidak akan bisa menyentuh kita. Penderitaan tidak akan bisa menyentuh kita. Kesedihan, kemiskinan tidak akan bisa menyentuh kita. Penyakit tidak bisa menyentuh kita. Bahkan kehancuran atau kematian tidak bisa menyentuh kita. Karena apa? Karena seluruh organ tubuh kita bisa aktif secara sempurna. Sesuai fungsinya masing-masing. Itu hebatnya jiwa raganya manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu sebegitunya loh. Aslinya diciptakan nggak pernah mati, Pak. Enggak. Aslinya. Ya. Jadi manusia itu diciptakan bukan untuk mati gitu. Untuk mati karena manusia adalah gambaran wujud kenyataannya Tuhan. Bagaimana mungkin mati? Berarti kematian memang diciptakan manusia itu sendiri. Iya. Percaya. Iya. Mati itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dan sesungguhnya mati itu enggak ada. Sesungguhnya mati itu enggak ada. Tidak pindah tempat. Berdaur ulang. Tidak juga. Tidak. Ganti baju. Seperti halnya saat ini kita. Setelah sehari semalam beraktivitas dengan busana yang menempel di tubuh. Pada akhirnya ketika petang kan harus meletakkan baju. Mandi dan berganti busana yang bersih atau baru. Itu sesungguhnya yang dimaksud daripada kematian atau mati. Hanya ganti baju. Ini kan baju. Ini kan baju. Hubungannya dengan proses reinkarnasi. Nah itulah. Reinkarnasi itu kan pakai baju baru kan. Baju yang lama, yang sudah lusuh, yang sudah kotor, yang sudah bau. Tadi kan dilepas. Ganti baju yang baru. Hanya seperti itu. Sebenarnya mati itu nggak ada. Hanya ganti pakaian. Nah sekarang pertanyaannya. Sekalipun kita beraktivitas 7 hari 7 malam lamanya. Sekalipun kita beraktivitas 7 hari 7 malam lamanya. Enggak sehari semalam loh ya. 7 hari 7 malam lamanya. Pakaian kita tetap bersih, wangi, dan indah. Lebih indah dibanding calon-calon pakaian yang kita tumpuk di lemari. Mungkin enggak panjenengan akan berganti baju? Lewang baju yang digunakan itu sudah bagus itu. Logika aja, logikanya kan gitu. Kita bisanya berganti baju dikarenakan baju yang sedang kita pakai kotor, lusuh, bau, robek pula. Gitu. Karena perbuatan kita. Ya kita sendiri kan. Memangnya perbuatan orang lain. Terus agama nyuruh menjaga diri, menjaga perbuatan tanpa dosa dan pahala gitu. Kalau dimasukkan ke dalam ranah keyakinan, dari segi mana masuknya Pak Wed? Masuknya dari segi bahwa yang dimaksud Tuhan adalah Maha Pengampun. Kalau memang benar Tuhan itu Maha Pengampun, untuk apa surga dan neraka?
Lah wong dia Maha Pengampun. Untuk apa surga neraka? Hah? Mengadakan surga berarti menghapus satu jabatan Tuhan tentang Maha Pengampun. Jabatan Tuhan kita hapus. Hanya dengan berkata, aku menghindari neraka, ingin masuk surga. Hanya dengan berkata seperti itu ya. Hanya dengan berkata, aku akan berupaya menghindari neraka agar bisa masuk ke dalam surga. Hanya dengan berkata seperti itu, saya sudah menghapus satu pangkatnya Tuhan, yaitu Maha Pengampun.